Harkal Folks, inilah Marriage Talk, dipersembahkan oleh Harkal Life. Karena berbagai macam hal yang saya ingin lebih mengungguli dari beliau, dan beliau pun akhirnya mengiyakan dulu. Saya tidak pernah berhasil, kami tidak pernah berhasil mencapai sesuatu yang baik ketika beliau diungguli oleh saya gitu. Dan ketika akhirnya beliau mencanangkan sesuatu, meskipun itu sederhana dan saya mau nurut, malah itu yang berhasil. Memangnya apa sih maksud Allah mempersatukan Anda dan pasangan? Itu biasanya akan memakan energi yang apa ya maksudnya? Karena kan mungkin kita tidak pernah berencana menikah dengan dia, tapi Allah mungkin tidak punya rencana menikahkan kita dengan dia, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah mengumpulkan kita semua di sini di acara podcast Harkal. Itu salah satu program yang sudah di-launching hari ini dalam rangka rangkaian Milad Harkal ke-16. Hari ini saya Tami yang akan memandu acara bersama suami saya Abdillah. Dan sebelum kita memulai acara podcast hari ini, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci oleh Teh Siti Rohidah dari Umi Maktum Voice. Silakan Teh Siti. Ya, sudah siap ya Teh? Saya mau kenalan dulu ya Teh ya. Gimana kabarnya Teh Siti, sehat hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya juga sehat. Amin. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rohidah. Saya dari LSM Umi Maktum Voice. Di sini Siti insya Allah akan membacakan Al-Quran surat An-Nur ayat 32 hingga ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
من بعد إكراههم مغفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya yang kamu miliki, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu memaksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu sebagai pelajaran bagi orang-orang
yang bertakwa. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu ada di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah baru saja kita mendengarkan Quran Surah An-Nur ayat 32 sampai 35 yang sudah dibacakan oleh Teh Siti Rohidah. Semoga yang mendengarkan dan juga yang membacanya mendapatkan pahala dan kebaikan dari sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak Teh Siti yang sudah melantunkan ayat suci yang Masya Allah menggetarkan hati kita semua, Insya Allah ya. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke topik utamanya, karena tadi perkenalannya baru sekilas saja, mungkin kita lebih banyak ngobrol hari ini di podcast Harkel ya. Jadi kalau boleh sedikit cerita, podcast ini adalah salah satu program yang dikeluarkan oleh Harkel di masa pandemi saat ini dalam rangkaian Milad Harkel ke-16 gitu. Karena sebelumnya kita mengadakan syukuran Milad secara langsung dihadiri oleh banyak orang dan juga narasumber, tetapi karena situasinya belum memungkinkan, maka saat ini kita melaunching satu program podcast ini. Harapannya bisa tetap mengedukasi para Harkel Folks di rumah dan juga para calon orang tua dan juga orang tua baru. Seperti itu. Nah, sebelumnya tadi kita sudah perkenalan, nama saya Tami, saya seorang dokter yang bertugas dan berkarya di sini, dan juga hari ini saya ditemani suami saya. Silakan boleh perkenalkan diri. Nama saya Abdillah. Sehari-hari juga bekerja sebagai dokter di rumah sakit di sekitaran Bandung. Ya. Jadi kita berdua akan memandu acara kali ini, dan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan sepasang narasumber dan juga anak-anaknya yang turut serta, alhamdulillah yang saleh-saleh. Nah, hari ini saya perkenalkan dulu ya. Jadi di sini ada seorang ibu muda dan juga ayah muda, tetapi Masya Allah berkaryanya sudah sangat menginspirasi banyak teman-teman yang menjadi follower dan juga teman-teman lain yang membaca buku-bukunya, karena mereka berdua adalah penulis juga. Selamat pagi Teh. Alhamdulillah, selamat pagi. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Teh Febrianti Almira dan juga Kang Ulum Asaif. Ya, beliau mereka berdua adalah seorang sepasang suami istri yang sangat fokus dalam menuliskan buku-buku seputar pernikahan, seputar pengembangan diri dan macam-macam. Nanti kita akan gali lebih lanjut lagi. Nah, sebelumnya kita mau tanya kabar dulu sambil kenalan ya. Mungkin dari Teh PPU dulu. Panggilnya Teh PPU, silakan Teh. Alhamdulillah. Apa kabar Teh Tami? Alhamdulillah. Boyong serombongan ke Harkel nih untuk hari ini. Masya Allah. Sehat Teh? Alhamdulillah. Sekarang sedang berkarya apa atau fokus apa sekarang di masa pandemi ini gitu Teh? Oke. Pandemi ini bertepatan sama kelahiran anak kedua kami. Oh, Masya Allah. Jadi memang bukan karena pandemi amat sih, tapi memang karena ada anggota keluarga baru, memang banyak stay di rumah. Dan kalau saya pribadi lebih ke adaptasi dari
ibu satu anak ke ibu dua anak. Iya, terus aja ada perubahan, Transisi peralihan baru ya. Oke, mungkin dari Kang Ulum silakan boleh dipandu dengan Kang Abdillah. Iya, dari Kang Ulum gimana nih? Kayaknya kalau ibu-ibu ke ibu-ibu, bapak ke bapak gitu. Gimana dengan kondisi perubahan yang sulit di era penuh virus ya? Ada anak baru dan barangkali ada aktivitasnya pengen diceritakan ke Harkel Volks ya? Iya. Tadinya tahun ini kita mau nulis buku yang baru ya. Tadinya mau judul yang baru, tapi pas ternyata 2020 ada baby, ada anak kedua kami lahir, jadi sepertinya akan dipending dulu dan mungkin pandemi ini akan menjadi inspirasi, menjadi cahaya kayaknya untuk buku, naskah buku yang tadinya sebenarnya sudah hampir rampung, tapi kita akan perkaya lagi dengan pandemi ini. Mungkin bisa di-sharing bocorannya. Spoiler. Masih tentang keluarga. Masih tentang keluarga. Oke, jadi tadi baru perkenalan sekilas ya dari Teh Pepeo dan juga Kang Ulum. Jadi hari ini kita akan membahas seputar marriage talk. Jadi bincang-bincang seputar pernikahan. Sebetulnya kita mengambil tema ini karena memang berangkat dari satu masalah ya Teh ya. Jadi ternyata dari teman-teman kita Moms and Pops Harkel dan juga Harkel Volks itu ternyata ada tantangan baru nih ketika pandemi ini gitu. Biasanya kan seorang ayah atau suaminya harus bekerja di luar rumah. Kemudian karena ada pandemi harus bekerja di rumah, di mana harus melihat anak dan istrinya 24 jam di dalam rumah bersama gitu. Jadi yang konflik-konflik yang sebelumnya tidak ada sekarang muncul dan juga berbagai tantangan yang lain gitu. Nah, tapi ini akan kita bahas lebih lanjut setelah sesi berikutnya gitu. Jadi tetap dipantengin terus, kita akan bahas di sesi kedua. Oke, Moms and Pops, Harkel Volks kembali lagi dengan kita podcast di momen milad dari Harkel yang sama-sama kita sayangi. Kita sudah masuk ke sesi pertama dari materi inti kita mengenai marriage talk. Tadi sebelumnya sempat disinggung mengenai kalau kita ingin menjadi solusi dalam sebuah permasalahan kita harus mengenali dulu permasalahannya itu apa. Nah ini ada banyak dari kondisi COVID yang terkenal saat ini ya menimbulkan banyak masalah di pernikahan, di keluarga antara lain. Makin banyaknya gugatan selama era COVID ini. Kalau tidak salah itu di Bandung saja ada sekitar 7.000 kasus broken home, perceraian yang terjadi akibat kondisi dari pandemi sendiri. Nah itu gimana nih dari Kang Ulum, Teh Pepe mungkin ada tanggapannya, ada masukannya barangkali dengan berbagai pengalamannya. Iya, saya dulu ya. Ketika dulu sebelum masa pandemi ini kan normalnya ayah berangkat kerja, kemudian ibu yang tidak bekerja atau ibu yang di domestik di rumah itu biasanya tetap stay di rumah. Kemudian dalam kondisi begitu biasanya merindukan. Anak merindukan ayah kemana, istri juga merindukan seandainya suamiku ada di rumah, membantuku untuk mengurusi anak atau mengasuh anak gitu. Semuanya berandai-andai. Mengharapkan keseimbangan antara karir dan keluarga. Di satu sisi ada karir, di sisi lain ada keluarga. Seolah-olah kondisi yang sebelum pandemi ini itu seolah-olah tidak seimbang karena yang satu fokus ke karir, yang satu fokus ke keluarga. Lalu kemudian 2020 datang. Negara api atau bukan yang menyerang? Hanya 4 bulan 2020 itu. Negara COVID. Apa aja 4 bulan? Januari, Februari, pandemi, Desember. Masih pandemi sebenarnya Desember ya. Bener. Masih ya, malah lagi ini ya. Kemudian ketika pandemi datang, ayah-ayah kemudian bukan di rumah kan? Ayah-ayah kemudian bekerja di rumah. Harus di rumah. Kembali ke rumah. Nah, cita-cita sebelumnya untuk bisa menyeimbangkan karir dan keluarga ini nampaknya ada harapan nih kayaknya nih, ayahnya kembali ke rumah nih. Betul. Asik kata para ibu kan, ada yang bantuin nih ngasuh, asik nih ada yang bantuin urusan domestik nih. Ternyata setelah berbulan-bulan menjalani masa pandemik dan ketika akhirnya ibunya dua-duanya ada di rumah, ternyata tadi angka-angkanya justru terjadi kenaikan konflik bahkan sampai berujung kepada perceraian. Nah ini kenapa bisa terjadi? Nah ini menarik sebetulnya untuk kita gali ya, untuk kita lihat
Mengapa yang dulu sebenarnya diangan-angankan untuk bisa seimbang antara karir dan keluarga, ketika keduanya sudah bisa ada dalam satu tempat yang sama, sudah bisa berkarya juga sebetulnya, sudah bisa bekerja juga sebetulnya dalam rumah, tapi kok konflik-konflik yang sebelumnya tidak ada kok sekarang jadi bermunculan. Misalnya, dulu mungkin ibu atau anaknya nggak ngelihat ayahnya ini di tempat kerjanya, mungkin dalam persepsinya adalah fokus bekerja begitu ya. Ternyata pas setelah dirumahkan, setelah dalam rumah misalkan, kok ayah ini fokus ke gadgetnya gitu ya. Iya. Mohon maaf ya, misalkan ayahnya kok jadi sering main game. Sebenarnya bukan jadi sering main game. Sebelumnya juga sering main game. Cuma nggak kelihatan di sana. Gitu. Tapi pas akhirnya di rumah kan jadi kelihatan. Dan itu kemudian menjadi beban gitu. Kebawa perasaan. Iya, aku kan pengen dibantuin, tapi kok lebih senang nyentuh itu sih daripada nyentuh aku. Apakah aku itu kayaknya udah kode pertama. Apakah aku jadi gadget aja supaya aku disentuh olehmu? Itu diantaranya. Ada yang lain nggak, Bu, dari para ibu? Gimana TPP? Iya, kurang lebih sama. Tapi secara pola intinya adalah ketika sebelum masa pandemi itu ada ruang untuk flight from problems gitu. Jadi ketika ada masalah bisa keluar dulu, bisa refresh dulu, bisa cari suasana baru dulu. Jadi ke kantor itu justru jadi me time-nya bapak-bapak harusnya ya. Dan ketika jauh dari suami pun ibu-ibunya juga me time gitu. Nah ketika akhirnya datang, ya Allah takdirkan ada pandemi ini, mau nggak mau, yang tadinya punya konsep atau pola flight, akhirnya harus fight. Dia nggak bisa lari ketika ada problem, tapi harus menghadapi. Nah disinilah baru kelihatan watak asli suami dan istri ketika benar-benar dihadapkan pada masalah yang dia tidak bisa lari gitu. Harus fight. Ya, nah disitulah akhirnya masalah-masalah yang tadinya seakan-akan kok dulu rumah tanggaku adem ayem sekarang enggak. Bukan enggak, tapi dulu bisa lari sekarang nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya belum tuntas juga ya, tapi masalahnya ada yang lari dan ada yang harus dihadapi tadi. Iya betul, kalau berarti sebetulnya bukan adem ayem, tapi dulu belum tuntas, betul. Akhirnya seakan-akan pandemi ini adalah pencetus banyak permasalahan keluarga, bukan. Tapi justru bagusnya kalau sisi positifnya hal-hal yang tadinya tidak terperhatikan jadi bermunculan dan mau gak mau diselesaikan. Ini bukannya berkah gitu ya, karena tadinya diabaikan sekarang jadi harus dihadapi gitu. Salah satu sisinya itu. Justru kalau sudah menikah harusnya fight ya. Harusnya ada masalah fight dan selesai gitu. Maksudnya fight itu selesai itu bukan berpisah, tapi selesai itu kita punya kejelasan nih terhadap problem ini. Kita sebagai suami istri tuh harus gimana sih? Iya, jadi fightnya bukan bertengkar, tapi maksudnya fight di sini mencari solusinya. Mencari solusi. Karena kalau misalnya tidak selesai, kemudian ditumpuk itu justru kan lebih bahaya gitu. Iya, jadi bom waktu dia. Mungkin bom waktunya adalah pandemi ini kayak boom gitu. Kok kayak banyak banget, bukan banyak banget, tapi yang kemarin belum selesai kayak ketumpuk dan semuanya kebuka sekarang gitu. Nah itu berarti salah satu dari masalah tadi ya, fenomena yang terjadi di pandemi ini khususnya di komunikasi rumah tangga di antara suami dan istri. Belum lagi sebenarnya bukan cuma relationship-nya ya, karena pandemi juga kantongnya makin bermasalah. Betul. Karena tingkat PHK pun kan tinggi. Betul. Kayaknya emang yang harus dijaga bukan cuma protokol kesehatan, protokol keluarga ini juga harus ada. Protokol keuangan. Keuangan juga ya betul. Iya benar. Karena biasanya kalau ibu-ibu kan nggak ada kerjaan, lihat marketplace segala macam, nah itu yang berbahaya. Dan bisa ya itu semakin merunyamkan keluarga ini. Betul. Iya, makanya di antara mungkin nyambung sedikit sama tema, di antara berbagai macam permasalahan yang pada akhirnya mencuat, kan jadi banyak banget jenisnya kalau teknis ya, permasalahan apa A, B, C, D banyak. Tapi justru menurut kami ketika memang walaupun pandemi yang konsul untuk datang ke rumah dan ngobrol ada aja. Dan kami jadi mengamati bahwa kunci paling dasarnya adalah banyak pasangan atau rumah tangga yang kehilangan esensi dari pernikahan itu sendiri. Jadi sibuk pada masalah-masalah permukaan, dia lupa pada akarnya apa. Karena ketika akar dari makna pernikahan ini dapat, ke atas-atasnya ke masalah-masalah bisa selesai juga gitu. Nah mungkin ini nanti yang akan kita sama-sama share. Betul. Jadi tadi Teh Pepe udah menyinggung seputar esensi ya. Esensi tadi, nah nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya seputar prinsip dan juga esensi pernikahan. Tetap tune in di podcast Harkal.